arti dari kata disalib? Menurut kamus, disalib berarti menghukum mati, mengikat seseorang pada salib. Menurut kamus Webster, disalib berarti menghukum mati dengan memaku atau mengikat seseorang pada salib. Pendeknya, bila seseorang disalib, ia harus mati di kayu salib. Kalau ia tidak mati, ia tidak disalib. Apakah arti kata kebangkitan? Kebangkitan, menurut kamus Oxford berarti perbuatan atau peristiwa hidup kembali dari kematian. Dan kebangkitan dengan huruf K besar berarti Kristus bangkit dari kematian. Menurut kamus Webster, kebangkitan berarti perbuatan hidup kembali. Dari kematian dan kebangkitan, dengan huruf K besar berarti hidupnya kembali Kristus setelah kematian dan penguburannya. Pendeknya, agar Kristus bisa bangkit, ia harus mati lebih dulu. Kalau ia tidak mati, ia tidak bangkit. Biarlah semua orang memikirkan ini dalam benaknya masing-masing. Menurut Yesus, damai besertanya. Ia berkata di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17 bahwa seseorang bisa diselamatkan dengan mentaati segala hukum dari perintah Tuhan. Tapi menurut Santo Paulus, ia memaku segala hukum dari perintah itu pada salib. Salib, 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 dia terus mengulang. Terus, ia memaku hukum dan perintah itu pada salib. Seperti ditulis di Kolos pasal 2 ayat 14. Dan Paulus berkata bahwa keselamatan bisa didapatkan dari kematian dan kebangkitan Yesus damai besertanya. Dan ia mengutip, bila mana Anda meninjau perjanjian baru, 1 Korintius pasal 15 ayat 14. Saya jelaskan ini agar beberapa orang bisa tahu lebih cepat. Saya lebih suka hal ini. Lagi pula Alkitab berkata, perjanjian baru berkata, ensiklopedia ini berisi 1000 halaman di mana Anda bisa menemukannya, agar Anda lebih gampang. Mengapa Santo Paulus di Korintus pasal 15 ayat 14 berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah kepercayaan Anda. Pastor tadi berkata, segala perbuatan baik Anda, amal Anda, tanpa percaya pada Kristus yang menghilangkan dosa Anda, itu sia-sia. Dan misionaris Kristen, referensi yang mereka berikan, dikutip dari Yesaya pasal 64 ayat 6, bahwa segala kesalehan kami, perbuatan baik kami, seperti kain kotor. Kalau Anda tidak percaya pada Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi dosa manusia, semua kesalehan dan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Dan kata-kata itu dikatakan oleh pastor. Katanya, kalau tidak ada salib, kalau tidak ada penyalipan, seluruh Alkitab sia-sia saja. Dan ia bilang, kalau tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Pastor bilang, saat ia datang ke India, ia menghabiskan lebih dari 2 dekade di sini. Dan baru saat ia datang ke India, ia baru menyadari pesan kekristenan itu, dan sebelumnya belum sama sekali. Tapi ia menjadi praktisi Kristen dari kalangan kaum muslim di sini. Saya ingatkan lagi padanya. Saya hanya bertemu satu Arab yang Kristen selama hidup saya, yaitu pastor. Arab Kristen yang saya temui di Jeddah, dari Syria. Setelah ia mendengarkan kata-kata saya, alhamdulillah. Dengan perkenan Allah, ia menerima Islam. Dan ini yang kedua, selama hidup saya bertemu dengan seorang Arab yang Kristen. Dan insya Allah, dengan pertolongan Allah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia mendapatkan pengajaran Kristen dari orang India. Ia akan kembali ke iman aslinya nanti, yaitu Islam, yang ditujukan pada tiap orang. Insya Allah, setelah pembicaraan ini, atau setelah mengadakan diskusi ini, insya Allah saya berdoa untuk dia. Insya Allah, dia menyadari bahwa tidak ada penyalipan, tidak ada salib, tidak ada kekristenan. Insya Allah akan saya lakukan selama waktu saya tersedia. Coba kita dengar apa kata Rasul Paulus mengenai kebangkitan. Santo Paulus, ia datang dalam pasal yang sama. Dia mengatakan bila Kristus tidak bangkit, pengajaran kami sia-sia, percayaan kami sia-sia, pasal yang sama. 1 Korintius pasal 15, ayatnya di bagian akhir pasal ini. Paulus berkata di 1 Korintius pasal 15, ayat 42 sampai 44. Ia berkata,
bahwa demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Menurut Santo Paulus, tubuh yang dibangkitkan adalah dispiritualisasikan. Sama halnya dengan kata Tuhannya, damai besertanya. Injil Lukas, pasal 20, ayat 27-36. Kalau Anda ingat ceritanya tentang wanita yang punya 7 suami. Dan orang Yahudi menanyakan masalah ini pada Yesus. Dan ini sudah jadi adat Yahudi. Bila seorang pria menikahi seorang wanita. Dan kalau pria itu mati tanpa meninggalkan anak. Saudaranya yang kedua menikahi istri almarhum saudaranya itu. Supaya dia bisa memberi keturunan. Kalau saudara kedua meninggal tanpa meninggalkan anak. Saudara ketiga menikahinya dan seterusnya. Kini mereka datang dengan pertanyaan. Bahwa wanita ini menikahi 7 laki-laki bersaudara itu. Dan mereka sudah bersetubuh dengan si wanita itu sebagai istrinya satu demi satu. Tapi itu tidak masalah, karena masing-masing bergiliran, jadi tidak masalah. Dan menemani wanita itu sampai dia mati. Tapi masalah yang dibeberkan pada Yesus damai besertanya. Dalam kebangkitan nanti di surga, siapa yang jadi suaminya? Anda lihat, setelah kebangkitan itu, semua 7 saudara ini di akhirat bersama wanita itu. Siapa yang jadi suami si wanita? Jadi Yesus semoga damai besertanya dalam Injil Lukas, pasal 20, ayat 35-36, berkata, bahwa tubuh yang telah dibangkitkan tidak menikah, dan tidak dinikahkan. Tadi ayat 35, dan juga mereka tidak akan dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, yang berarti mereka akan dimalaikatkan. Tubuh yang dibangkitkan akan dispiritualkan. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Lukas pasal 20, ayat 35-36. Paulus mengatakan itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 42-44. Itu sangat jelas. Dan tak ada satu ayat pun peristiwa ditulis dalam Injil manapun yang mengatakan Yesus damai besertanya dibangkitkan. Sebenarnya kalau Anda membacanya itu disebutkan. Kalau Anda ingat ceritanya bahwa setelah penyalipan yang katanya ada, saat para murid berkumpul di kamar, Yesus damai besertanya ia datang. Seperti yang disebutkan di Injil Lukas. Pasal 24 ayat 36. Ia datang dan ia berkata pada murid. Salam bagimu. Itu berarti damai sejahtera bagimu. Ayat selanjutnya. Injil Lukas pasal 24 ayat 37 berkata. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa ia itu hantu. Saya ingin bertanya. Mengapa para murid mengira Yesus damai besertanya adalah hantu? Apa Yesus terlihat seperti hantu? Saya menanyakan hal itu pada semua orang Kristen. Dan mereka semua berkata tidak. Dan mereka benar. Yesus tidak seperti hantu. Dan ia datang ke ruang atas setelah penyalipan yang katanya ada. Jadi mengapa mereka mengira Yesus hantu? Alasannya adalah mereka dengar dari desas-desus bahwa guru mereka Yesus damai besertanya disalibkan. Mereka dengar dari desas-desus bahwa ia telah menyebarkan kabar bahwa ia mati. Mereka dengar dari desas-desus bahwa ia mati dan dikuburkan selama 3 hari. Begitulah. Anda tahu kenapa? Karena mereka tidak ada di tempat penyalipan itu. Menurut Markus, Injil Markus, pasal 14 ayat 50, bahwa semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri di saat paling krusial itu dalam hidup Yesus damai besertanya saat ia membutuhkan mereka. Semua murid itu 100%, mereka semua menurut Markus. Pasal 14 ayat 50, mereka meninggalkannya dan kabur. Siapa yang berkata itu? Bukan Dr. Zakir Naik. Injil Markus, pasal 14 ayat 50. Semua meninggalkannya. Hanya desas-desus yang mereka dengar. Karena itulah mereka berpikir dan mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Tapi Yesus damai besertanya menjelaskan. Ia berkata di 2 ayat sesudahnya. Pada Injil Lukas, pasal 24, ayat 39-40. Yesus berkata, bahwa, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak punya daging dan tulang. Seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata begitu, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Ia berkata pada mereka, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Ada apa dengan kalian?
inilah